Perairan Bali menawarkan keanekaragaman hayati laut yang terkenal hingga ke mancanegara. Salah satunya keindahan terumbu karang dengan ratusan jenis hewan karang yang hidup di dalamnya. Ya, namun terumbu karang menghadapi ancaman cuaca hingga ulah manusia. Nah, fenomena ini mendorong kelompok-kelompok masyarakat pesisir untuk melakukan upaya penyelamatan. Indonesia adalah bagian dari segitiga karang dunia, sebuah wilayah yang berisi keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Dengan luas lautan mencapai 2/3 dari luas wilayah Indonesia, lautan Indonesia kaya dengan ribuan spesies ikan, rumput laut, hingga terumbu karang. Ibarat hutan di darat, terumbu karang sebagai hutan di lautan yang memiliki banyak manfaat, mulai dari menunjang kehidupan ekosistem laut, melindungi pesisir pantai, hingga sebagai sarana rekreasi. Pentingnya peran terumbu karang tidak membuat kondisinya selalu aman. Kerusakan terumbu karang dilaporkan terjadi hampir di seluruh Indonesia, termasuk di perairan Pulau Dewata Bali. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Bali mencatat hanya 55% luasan terumbu karang di Bali memiliki kualitas yang bagus. Sementara sisanya mengalami kondisi kurang baik, bahkan buruk. Tidak hanya faktor alam, kerusakan terumbu karang juga kerap terjadi akibat kegiatan manusia, seperti pencemaran sampah, penangkapan ikan berlebih, dan kegiatan wisata. Kadang itu yang sering kita jumpai ketika ada gerakan pesisir bersih, sehat, lestari, itu kita mengundang penyelam misalnya. Di situ banyak kedapatan plastik-plastik yang nyangkut di karang. Nah ini jadi wisatawan luar biasa, terutama yang di Nusa Penida. Nah ini yang sulit kita kontrol karena mereka nyelam tidak sesuai dengan code of conduct, sehingga dikhawatirkan bagi yang pemula ini menginjak karang atau ada yang dulu kasusnya pernah coret-coret karang, kita tangani ini. Di tengah ancaman kerusakan, selalu ada upaya menjaga kelestarian terumbu karang dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melibatkan kelompok masyarakat penggerak konservasi, khususnya terumbu karang. Kelompok yang beranggotakan 28 orang ini sudah berdiri sejak 2020. Kelompok ini telah melakukan transplantasi terumbu karang seluas 50 are di perairan Desa Pet menggunakan sekitar 50.000 bibit terumbu karang yang dikembangkan. Pak, seberapa efektifkah Pak? Ini Bapak melakukan penanaman, kemudian transplantasi, lalu kemudian ada kegiatan istilahnya adopsi karang, itu seberapa efektif untuk menjaga keberlangsungan terumbu karang, khususnya di Nusa Penida ini ya Pak ya? Oh ya, kalau kita lihat sekarang, Nusa Penida itu kan kawasan konservasi perairan, jadi memang khusus dibuat untuk konservasi. Nah, yang mengelola itu adalah dari Dinas Kelautan Perikanan Bali. Kemudian kami bagian dari stakeholder itu. Jadi kami mensupport kegiatan yang dilakukan oleh dinas, termasuk dinas pun mensupport kegiatan yang kami lakukan. Nah, kalau kita melihat efektif atau tidaknya, kita bisa lihat nanti nih. Kita sekarang udah hampir jam 10 ya. Nanti kalau kita jam 11 di sini banyak sekali boot-boot yang diving dan snorkeling. Mereka menikmati terumbu karang kita di sini. Kemudian dan itu akan menjadi pemasukan tidak hanya untuk pemerintah tapi juga untuk warga kami di sini. Upaya memperkuat dan melindungi ekosistem laut termasuk terumbu karang dilakukan pemerintah dengan menetapkan sejumlah regulasi dan aturan perundang-undangan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Penetapan kawasan konservasi perairan oleh pemerintah di sejumlah daerah juga turut membantu keberlangsungan ekosistem laut. Tentunya hal ini bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Dan sampai saat ini kami juga mendukung 5 kawasan konservasi perairan di Indonesia, termasuk Nusa Penida, Kepulauan Banda, dan 3 daerah lain di Maluku, dan sekitar 4 kawasan di Timor Leste. Dan itu jadi program lapangan di mana kami bersama-sama Pemda masyarakat membantu pengelolaan efektivitas di daerah itu. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama menjaga lautan dan keberlanjutan ekosistem biota laut di dalamnya agar keindahan laut di Indonesia masih bisa dinikmati generasi mendatang. Ayu Ngurah Dewi, Kartika Widowati, Bali.